Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga pada kesempatan kali ini kelompok kami dapat memaparkan hasil diskusi dan terkait materi mengenai peta Karnaug atau Karnaug Map. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Stefan Friska, saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Irsyad Erlangga, yang ketiga ada Muhammad Alfarizi Ridwan, yang keempat ada Arya Darmawan, dan yang terakhir ada Nada Istiana Habibi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai peta Karnaug dengan 2 poin pembahasan penting, yakni definisi peta Karnaug dan penyajian peta Karnaug dengan 2 variabel, dengan 3 variabel, dan 4 variabel. Lanjut kepada definisi peta Karnaug. Peta Karnaug atau yang biasa dikenal dengan Karnaug Map atau K-Map adalah cara termudah, teknik penyederhanaan untuk menyelesaikan suatu fungsi boolean dengan cara pemetaan. K-Map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Karnaug Map ditemukan oleh seorang ahli fisika dan ahli matematika yang bernama Maurice Karnaug pada tahun 1953. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai teknik penyederhanaan aljabar boolean dengan menggunakan metode peta Karnaug, ada baiknya kita lebih dulu mengenal mengenai minterm, maxterm, SOP, dan POS. Minterm adalah perkalian atau pemberian logika n kepada variabel-variabel, seperti contohnya yaitu f sama dengan a dikali b. Fungsi dari minterm yang ditambahkan atau diberikan logika OR itu disebut dengan SOP, seperti pada contoh yaitu f sama dengan a kali b ditambah b dikali c. Sedangkan maxterm adalah penjumlahan atau pemberian logika OR kepada variabel-variabel, seperti contohnya f sama dengan a ditambah b, dan kemudian pemberian fungsi logika n atau perkalian pada maxterm ini disebut dengan POS, seperti pada contohnya f sama dengan a ditambah b dikali b ditambah c. Lanjut kepada penyajian peta Karnaug dengan 2 PU-bar. Untuk 2 variabel, input akan ada sebanyak 2 pangkat 2 sama dengan 4 kombinasi inputan. Maka banyaknya kotak yang akan dibutuhkan itu adalah 4. Seperti di bawah ini dengan kotak tabel kebenaran, dengan variabel atasnya itu ada XY dan M0, M1, M2, M3. Dan kemudian dibawa kepada peta Karnaug menjadi seperti gambar di atas, dengan variabel XY yang di bagian atas itu adalah Y, yang di bagian samping menurun adalah Y, X, di mana Y-nya itu ada variabel 0 dan 1, dan variabel X-nya itu juga ada 0 dan 1 karena di sini menggunakan 2 variabel. Kemudian di mana X0, Y0 itu sama dengan M0, seperti dilihat pada tabel kebenarannya di samping. Terus ada X-nya dengan 1, Y-nya dengan 0 itu adalah M2. Seperti dilihat, X-nya 1, Y-nya 0 itu adalah M2. Dan yang terakhir ada M3, X-nya 1, Y-nya 1 sama dengan M3. Seperti pada tabel kebenaran sebelum yang diubahnya. Baiklah, saya Muhammad Alfarizi Ridwan Kusasya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyajian peta Karnaug dengan 2 ubah penggabungan kotak-kotak untuk 2 variabel X dan Y. Yang pertama, jika ada 2 kotak yang ditandai 1 bertetangga dekat, dapat digabung akan menyatakan variabel tunggal. Dan yang kedua, untuk 1 kotak yang ditandai 1 dan tidak memiliki tetangga dekat akan menyatakan 2 variabel. Contoh 1, Y sama dengan A aksen B plus AB aksen dapat dibuat dalam bentuk tabel seperti yang ditampilkan berikut. A sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 0, dan B sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 0. A aksen B terletak di antara 0,1 dan AB aksen terletak di antara 1,0. Dan kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena tidak sejajar.
Contoh 2. A aksen B plus AB. A aksen sama dengan 0 dan A sama dengan 1, dan B sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 0. A aksen B berada di tabel 0,1 dan AB berada di tabel 1,0. Karena sejajar maka yang mengalami perubahan dihilangkan seperti Y sama dengan A aksen B plus AB dan Y sama dengan B. Saya Muhammad Ersyad Erlangga akan melanjutkan mengenai penyajian peta Karnaug dengan 3 peubah. Untuk 3 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi input, maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 8 kotak. Cara pengerjaannya hampir sama dengan 2 peubah, tetapi pada 3 peubah memiliki 3 variabel, sehingga penulisan pada peta Karnaugnya seperti pada tabel di samping, X ke bawah dan YZ ke samping. Untuk penulisan YZ-nya yaitu 00, 01, 11, 10. Mudahnya kita dapat melakukan pencerminan 00 cerminan dari 11 dan 01 cerminan dari 10. Penggabungan kotak-kotak untuk 3 variabel X, Y, Z. Jika ada 4 kotak yang ditandai satu bertetangga dekat dapat digabung, akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk 2 kotak yang ditandai satu bertetangga dekat dapat digabung, akan menyatakan 2 variabel. Untuk 1 kotak yang ditandai 1 dan tidak memiliki tetangga dekat akan menyatakan 3 variabel. Baik, saya Nada Istiana Habibi akan melanjutkan pembahasan mengenai peta Karnaug dengan 3 peubah. Seperti yang dilihat pada slide, ini adalah contoh peta Karnaug dengan 3 peubah, di mana contoh pertama bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Kemudian contoh kedua juga bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan C. Selanjutnya penyajian peta Karnaug dengan 4 pengubah. Untuk 4 variabel input akan ada sebanyak 16 kombinasi input. Maka banyak kotak yang dibutuhkan adalah 16 kotak. Jika terdapat soal W, X, Y, Z pada F-nya akan diubah ke dalam tabel pada Karnaug menjadi seperti gambar di kanan. Nah, jika kita menggunakan 4 variabel yang pencerminannya itu seperti untuk atas dan bawah sama. Jika ada 00, maka cerminannya 11. Jika ada 01, maka cerminannya 10. Nama saya Reza Darmawan. Saya akan melanjutkan tentang Keanumak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian Keanumak dengan 4 peubah penggabungan kotak-kotak untuk 4 variabel W, X, Y, Z. Nah, di sini jika ada 8 kotak yang ditandai satu bertengah dekat dapat digabung, akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk 4 kotak yang ditandai satu bertengah dekat dapat digabung, akan menyatakan 2 variabel tunggal. Selanjutnya, untuk 2 kotak yang ditandai satu bertengah dekat dapat digabung, akan menyatakan 3 variabel. Untuk 1 kotak yang ditandai satu dan tidak memiliki tetangga dekat, akan menyatakan 4 variabel. Nah, selanjutnya contohnya di sini bisa digabungkan sehingga disederhanakan menjadi Y sama dengan PD. Kemudian bisa digabungkan sehingga bisa disederhanakan menjadi Y sama D. Di sini kita dapat melihat beberapa contohnya. Contohnya Y ABCD tambah ABCD tambah ABCD. Nah, di sini terdapat 4 peubah. Dan selanjutnya contoh kedua yaitu ABCD tambah ABCD selama 8 kali dan bisa digabungkan sehingga bisa disederhanakan menjadi D. Baiklah, saya pikir cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami terkait hasil diskusi mengenai peta Karnaug atau Karnaug Map. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatian dan waktu, saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan banyak terima kasih.